Masih bersama saya Rahayu Giapar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Permohonan barcode BBM-nya lambat diproses. Warga di Lombok Tengah protes ke petugas. Cegah peredaran beras oplosan, Satgas Pangan sidak ke pasar dan kios sembako di Kota Mataram. Kuliner khas daerah di Mataram raup berkah hingga 2 kali lipat selama gelaran Festival Olahraga Masyarakat Nasional. Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda bersama Bulog NTB bergerak cepat mengantisipasi peredaran beras oplosan di pasaran. Pada Kamis siang, Satgas menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional dan kios retail di Kota Mataram dan sekitarnya. Pada sidak tersebut, petugas mengecek stok beras yang dijual sekaligus menyosialisasikan ciri-ciri beras yang dioplos kepada para pedagang. Petugas juga memperlihatkan contoh kemasan beras resmi milik Bulog dengan kemasan yang dioplos. Selain bertujuan untuk mengedukasi, hal ini untuk memutus rantai penyebaran beras oplosan agar tidak merugikan masyarakat. Itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa membedakan mana beras yang dari Bulog resmi dan mana yang tidak resmi. Ini terkait dengan hasil pengungkapan kemarin kerjasama dengan Bulog, pengungkapan kami tentang beras yang diduga oplosan, yang saat ini masih kami proses di Reskrimsus Polda NTB. Sekarang terus kami sebarluaskan penyaluran beras ini dan terus sosialisasikan bahwa pemerintah melalui Bulog telah kembali melaksanakan penyaluran, mudah-mudahan bisa didapatkan masyarakat umum atau konsumen di seluruh wilayah NTB. Dalam kasus beras oplosan tersebut, Satgas Pangan telah menetapkan seorang pengusaha berinisial NA 40 tahun asal Praia Timur sebagai tersangka karena diduga mengoplos beras berkualitas medium dengan beras Bulog. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Sejumlah petani di Desa Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat menuai berkah karena melimpahnya hasil panen cabai pada musim panen kedua tahun ini. Meski sempat khawatir gagal panen karena cuaca ekstrim, namun hasil panen saat ini cukup memuaskan mereka. Hal itu tetap membahagiakan bagi mereka meskipun harga cabai memasuki musim panen justru turun hanya Rp25.000 per kilogram. Padahal sebelumnya petani dapat menjual hingga Rp45.000 per kilogramnya. Ya, ini panen berapa kali dah ini, Bu? 4 kali. 4 kali ya. Berapa harganya per kilo? 45 kilo. Oh, sekarang turun. Turun selai sekilo. Sekarang 25.000 sekilo. Iya. Untuk membantu meringankan beban produksi, sejumlah polisi juga turut memanen cabai milik para petani. Jadi ini salah satu untuk mensukseskan program pemerintah di bidang pertanian atau Asta Cita Presiden kita yang saat ini Pak Prabowo. Jadi ini kegiatan rutin saya selaku Babin Kaptipmas, di mana yang seharusnya tetap melekat bersama PPL, namun PPL kita saat ini sedang memonitor kegiatan penanaman jagung yang ada di Desa Kuripan Utara. Saat ini baru kegiatan di dusun yang lain yang ada di Desa Kuripan Utara. Selain berharap harga cabai normal kembali, petani juga meminta pemerintah memberikan bantuan bibit dan pupuk subsidi untuk meringankan beban ekonomi mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kamu taruh.
Pemuda berinisial RY 27 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di wilayah Cakranegara. Tersangka dibekuk polisi di Jalan Raya Sriwijaya saat turun dari taksi, diduga hendak mengantarkan pesanan narkotika di sebuah hotel di wilayah tersebut. Selain menangkap tersangka, polisi juga membekuk 4 orang muda-mudi yang diduga adalah pemesan narkoba di salah satu kamar hotel. Polisi menyita sabu-sabu seberat 0,92 gram, alat isap, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Yang bersangkutan kami amankan di pinggir jalan yang ada di Jalan Sriwijaya sesaat setelah turun dari taksi. Setelah kami lakukan penggeledahan, kami mendapati satu buah bungkus rokok yang dibawa oleh saudara RY, dan setelah kita keluarkan isinya, ternyata di dalam bungkus rokok tersebut terdapat satu gulungan tisu dan di dalamnya terdapat satu poket sabu-sabu siap edar. Tersangka mengaku narkoba yang dibawa ke hotel adalah milik rekannya. Sebelumnya pernah ditangkap enggak? Pernah. Kasus apa? Narkoba. Narkoba. Tahun berapa? 2019. 2019 ya. Saya pribadi make. Cuma posisi waktu itu kan saya pergi ngambilnya itu, saya ditelepon sama teman, dia nitip. Terus barang yang saya beli pribadi saya itu udah habis saya pakai. Nah, terus BB-nya itu barang yang nitip itu orang. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.